Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari renungan harian Majelis Resort GKI Pruk Cahu. Dan hari ini bersama dengan saya Pendeta Henry. Sebelum kita membaca Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-15 yang menjadi dasar pemberitaan firman pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, mari kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu karena begitu besar kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini kami boleh memulai hari kami, aktivitas kami dengan belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami belajar firman, terang bagi jalan kami terjadi dan pelita bagi kaki kami senantiasa Engkau hadirkan. Sehingga kami tidak tersesat dalam jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati kami semua yang mendengarkannya. Amin. Diburu dengan tak bersalah. Mazmur 17 ayat 1 sampai 15 berkata demikian. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu, daripada mulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Perdengarkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Amin untuk firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seluruh pendengar dimanapun Bapak Ibu berada. Baru-baru ini ada berita yang viral di berbagai media sosial dan juga bahkan di televisi yang kita tonton, yaitu dugaan penghinaan dari seorang yang dianggap akademisi kepada Presiden Jokowi. Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang tolol, bajingan, dan kata-kata kotor lainnya. Tetapi kita tidak melihat respon yang reaktif dari Pak Jokowi menghadapi berbagai cacian, hinaan, bahkan kata-kata kotor yang diluncurkan ditujukan kepadanya. Dia hanya katakan, tentang itu saya hanya ingin kerja saja. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu
respon yang paling baik ketika menghadapi berbagai macam omongan orang yang tidak baik terhadap kita, bahkan apapun yang mau dilakukan orang dengan niat jahat terhadap kita, respon terbaik bagi orang percaya adalah mendoakan mereka. Dan saya melihat ini yang Daud mau lakukan. Dan mungkin nas hari ini adalah refleksi Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul yang berikhtiar berencana untuk membunuhnya. Tetapi ia hanya menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Bahkan ia mendoakan mereka karena Daud sadar betul bahwa pembalasan terbaik adalah hak Tuhan. Dan yang paling berbahaya adalah ketika orang yang dihina, orang yang dicaci maki, tetapi ia tidak berbuat salah, tetapi dia diam. Karena dalam diamnya Tuhan akan bekerja untuk orang itu. Hati-hati dengan ucapan, dengan pikiran, dengan perkataan kepada orang lain yang tidak kita sukai. Oleh karena itu jangan pernah tidak suka dengan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ada 3 pesan utama dari Daud yang saya mau sampaikan pada hari ini dalam renungan harian ini. Dari Mazmur 17 ayat 1 sampai yang ke-15 ini. Yang pertama adalah andalkan Tuhan. Meskipun kita sebagai orang yang tampak mampu, punya kekuasaan, punya harta, punya kekuatan, dan punya popularitas seperti Daud pada saat itu. Tetapi yang ia lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Ia tidak mengerahkan pengikutnya, ia tidak melakukan aksi balas dendam sebagaimana yang mungkin dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya ketika mereka menghadapi berbagai kejahatan atas mereka. Yang kedua, pesan utama dari nas ini adalah tetap andalkan Tuhan. Bahkan ketika kita inginkan keadilan, karena mungkin sering kali terjadi tampaknya hidup ini kerap kali tidak adil terhadap hidup kita. Kita bisa dijahatin orang, kita bisa mendapatkan intimidasi, ancaman, dan seterusnya dari pihak luar. Tetapi tetap dalam situasi semacam itu, andalkan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya dan ia akan memelihara hidupmu. Yang ketiga, pesan utama yang mau saya sampaikan melalui firman ini adalah tetap andalkan Tuhan dalam menghadapi tekanan dunia, dalam menghadapi sikap-sikap kefasikan, dalam menghadapi cemoohan, dan dalam menghadapi berbagai kemelut kehidupan. Hiduplah dalam pengandalan akan Tuhan, karena terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu adalah firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Dan kita lihat Raja Daud mengakhiri hidupnya dengan kemenangan. Karena dia menyerahkan pembalasan segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan yang memang empunya segala sesuatunya itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu melalui doa Daud ini, yang mengingatkan kami bahwa dalam situasi apapun kami jangan mengandalkan diri kami sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami harus selalu mengandalkan Tuhan. Poin 1, poin 2, poin 3 mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi, baik ketika kami senang, ketika kami susah, ketika kami hidup baik-baik saja, ketika kami menghadapi berbagai tantangan. Tugas kami adalah mengandalkan Engkau, dan Engkau yang akan memelihara hidup kami. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat GKE Galilea, Datakoto, dan juga Olung Hanangan. Biarlah kiranya pelayan-pelayan yang ada di sana, program-program kerja untuk menjangkau jemaat, kiranya Tuhan boleh lancarkan. Engkau pakai Pak Pendeta yang melayani di sana beserta dengan penetua, diakon, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah kasih-Mu melimpah atas kehidupan jemaat Datakoto dan Olung Hanangan.
sehingga mereka dapat menjadi jemaat yang bertumbuh, yang menjadi saluran berkat bagi sarana kemuliaan Allah di desa itu Tuhan. Hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat yang tergabung dalam Resort GKE Puruk Cahu di berbagai tempat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Kau sembuhkan yang sakit, Kau berkati usaha pekerjaan, Engkau berkati cita-cita dan harapan, Engkau lancarkan pendidikan anak-anak dari jemaat-Mu. Biarlah kiranya mereka mendapat kasih setia yang datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, para pendeta, penetua, diakon, mahasiswa PPG, pikaris, dan seterusnya. Siapapun yang Tuhan pakai untuk melayani, biarlah Tuhan terus memakai mereka. Memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus yang datang daripada-Mu. Sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan tujuannya satu-satunya adalah untuk memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah Kabupaten Mururaya, Pak Bupati, Pak Sekda, Ketua DPR, beserta dengan seluruh jajaran dan anggota mereka Tuhan. Engkau berkati para pemimpin kami ini agar mereka tetap teguh setia dan berharap hanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang mereka lakukan. Sehingga kepemimpinan Murung Raya ini adalah kepemimpinan teokratis yang mengandalkan Tuhan, menjadi berkat, dan ujungnya adalah kesejahteraan murah emas yang kami impikan. Hamba-Mu juga berdoa untuk gereja-gereja yang tergabung dalam PGIS maupun yang belum bergabung, interdenominasi di Kabupaten Mururaya ini. Biarlah Tuhan pakai kami semua untuk menjadi alat pemberitaan Injil di Kabupaten Mururaya. Berikan kesehatan kepada kami hamba-hamba-Mu ini, agar kami dapat melakukan tugas panggilan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Hamba juga berdoa untuk rencana kegiatan Murung Raya Bermazmur. Engkau berkati seluruh panitia yang melaksanakannya, pemerintah yang mendukung acara ini, dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, serta anak-anak muda Tuhan yang menjadi peserta dalam kegiatan ini pada tanggal 12 Agustus yang akan datang. Kami percaya ini adalah pekerjaan Tuhan, proyeknya Tuhan, dan di sana akan terjadi lawatan yang besar bagi Kabupaten Mururaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat semuanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.